Jadi di sini saya akan menjelaskan klasifikasi menggunakan metode KNN dalam Python. Yang pertama, kita menyiapkan data. Data yang digunakan yaitu data krioterapi dataset diperoleh dari UCI Machine Learning. Dalam data ini terdapat 7 variabel, yaitu sex, age, time, number of words, tipe, area, dan result of treatment. Klasifikasi krioterapi yaitu yang pertama seks atau jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Tipenya kutil biasa, kutil pelantar, dan kutil lainnya. Result of treatment, yang pertama sembuh dan yang kedua tidak sembuh. Selanjutnya, klasifikasi menggunakan KNN dapat dilakukan dalam Python. Yang pertama, di sini kita menggunakan package NumPy dan Pandas. Sebelum melakukan import package, kita harus melakukan install package terlebih dahulu, yaitu package Pandas dan NumPy. Adapun fungsi dari package ini, yang pertama, Pandas melakukan tugas penting seperti menyelaraskan data untuk perbandingan dan penggabungan set data, penanganan data yang hilang, dan lain-lain. Itu telah menjadi sebuah library de facto untuk pemrosesan tingkat tinggi dalam Python. NumPy adalah library Python yang berguna untuk mengelola data numerikal. Yang kedua, yaitu kita menginput data krioterapi dengan format .csv. Selanjutnya yang ketiga, kita membaca data krioterapi dengan 5 data teratas. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan dari teman saya sebelumnya. Cryptotherapy.info buka kurung dan tutup kurung berfungsi untuk menampilkan informasi tentang jenis data kriptoterapi. Kemudian pada variabel independen x sama dengan cryptotherapy.drop result of treatment, axis sama dengan 1 dan tutup kurung. Berfungsi untuk melakukan variabel independen dari data sehingga menghapus variabel dependen itu. Result of treatment berfungsi untuk menghapus. Selanjutnya variabel dependen. Y sama dengan cryptotherapy result of treatment berfungsi untuk menampilkan data variabel dependen. From clear model underscore selection import trade underscore text underscore split berfungsi untuk melakukan klasifikasi k-nearest netboard dan mengaktifkan package scalar x underscore trade, x underscore text, y underscore trade, y underscore text sama dengan trade underscore text underscore split. Buka kurung x, y, text underscore size sama dengan 0,2, random underscore statement sama dengan 1, 2, 3. Tutup kurung berfungsi untuk membagi data training dan data testing. From sklearn pre-processing import standard scalar. Scalar sama dengan standar scalar buka kurung tutup kurung. Scalar fit buka kurung x underscore train tutup kurung. X underscore train sama dengan scalar transform buka kurung x underscore train tutup kurung. X underscore test sama dengan scalar transform buka kurung x underscore test tutup kurung. Bagian ini berfungsi untuk mengubah skala data dengan mengaktifkan package dan menuliskan sintaks. From sklearn netboard import key netboard classifier, yaitu berfungsi untuk mengaktifkan package untuk klasifikasi KNN dengan import key netboard classifier dari package sklearn. Klasifikasi sama dengan key netboard classifier buka kurung n underscore netboard sama dengan 5 tutup kurung.
berguna untuk mengaktifkan fungsi klasifikasi. Klasifikasi titik fit buka kurung x underscore train, y underscore train tutup kurung, berguna untuk menginput data training dari fungsi klasifikasi. Y underscore pert sama dengan klasifikasi titik predik buka kurung x underscore test tutup kurung, y underscore pert berfungsi untuk menentukan hasil prediksi dari x underscore test. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang kode program. Nah, dapat kita lihat klasifikasi.predict underscore proba dalam kurung x underscore text, di mana kode program tersebut berfungsi untuk menentukan probabilitas dari hasil prediksi. Nah, kemudian from sklearn.matrix import classification underscore report, confusion underscore matrix. Nah, di situ kode programnya berfungsi untuk menghitung confusion matriksnya itu. Nah, selanjutnya print dalam kurung confusion underscore matrix dalam kurung y underscore text, y underscore spread. Nah, kode program itu berfungsi untuk menampilkan confusion matrix dari hasil prediksi klasifikasi yang sebelumnya. Kemudian print dalam kurung classification underscore report dalam kurung y underscore text, y underscore spread dalam kurung. Nah, kode program itu berfungsi untuk menampilkan hasil ketepatan prediksi dengan menggunakan nilai precision, recall, dan lain-lain. Nah, kemudian from sklearn.matrix import accuracy underscore score, akurasi sama dengan akurasi underscore score dalam kurung y underscore text, y underscore spread dalam kurung itu. Kode program ini berfungsi untuk menghitung nilai akurasi. Makanya diimportlah akurasi skor di dalam kode program ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari klasifikasi data menggunakan metode KNN atau metode Key Nearest Neighbor. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan informasi tentang jenis data krioterapi. Bisa dilihat bahwa dari data krioterapi ini terdapat dua tipe data yang digunakan, yaitu tipe data float dan juga tipe data integer, di mana untuk tipe data float digunakan sebanyak 1 kali pada atribut time, dan untuk tipe data integer digunakan sebanyak 6 kali, yaitu pada atribut sex, age, number of words, type, area, dan juga result of treatment. Kemudian, ini adalah output dari matriks hasil prediksi, di mana didapatkannya hasil prediksi secara benar, yaitu sebanyak 3 kali, dengan selisih kesalahan adalah 0, dan yang sesuai prediksi salah sebanyak 1, dengan selisih kesalahan yaitu sebanyak 1. Selanjutnya, ini adalah output dari mengukur ketepatan atau keakuratan hasil prediksi, di mana berdasarkan nilai ketepatan prediksi bahwa 0,85 merupakan nilai rata-rata yang cukup besar dari perhitungan lainnya. Bisa dilihat untuk bagian recall mendapatkan nilai rata-rata sebesar 0,8, untuk bagian F1 score mendapatkan nilai rata-rata 0,78, dan juga untuk bagian support mendapatkan nilai rata-rata sebesar 5. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketepatan prediksi yang paling baik yaitu pada bagian precision, yaitu sebesar 0,85 atau sebesar 85%.